Kalau kita putra-putri kita tidak disangoni dengan ajaran-ajaran agama, Pak insya Allah hilang, rugi itu. Diajari golek duit itu. Duit niku paling piro sing jenenge rezeki napa to? Rezeki niku yang namanya rezeki itu yang bisa dinikmati, bukan yang dimiliki. Kok ngaten ya? Coba rezeki ini kathah. Jadi kita punya harta banyak. Sing dinikmati ming sithik. Lebare mati. Ditinggal, kadang sinten? Ahli waris. Lah kan pun boten miliki ya. Kan bisa tidak merasakan. Tapi kalau kita punya rezeki putra putri yang soleh itu terus, nanti loh. Pramila monggo. Jadi untuk membelajarkan, membuat pandai anak itu kita jangan hitungan. Karena jelas niku kita punya pedoman. Rezeki itu bukan yang kita miliki, rezeki itu yang kita nikmati. Bahwa kita saged paling kita setiap hari ada apa pinten. Tapi yang dipangan bisa mati. Tunggalin apa kadang hilang, kadang apa betul karuan. Pun kita tasaruhkan secara baik. Nah, kita inginkan itu mendidik anak juga ada kepedulian itu, kepedulian sosial, kesalehan ritual dan kesalehan sosial. Pramila perlu kerjasama monggo di antara wali santri, ustadz, ustadzah niku tetap kita kerjasama. Walaupun toh libur, tetap ada komunikasi. Komunikasi niku bahasane liyan ini konsingasi. Solusi konsing usul, konsing atasi. Jadi ini jadi ada solusi nih. Apa solusi? Konsing usul ya sing ngatasi. Ini solusi. Nah ini usulan, kita atasi bersama. Gitu. Jadi kata Budi bahwa putra putri kita itu belajar agama itu harus tuntas. Tidak ada ruginya orang belajar agama. Belajar ilmu umum, ya kalau nantinya tidak tahu agama juga percuma, nggak dibawa. Hakikat Nabi diutus itu hanya satu kok, liutamima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak kemauan. Itu. Jadi akhlak itulah yang paling mahal. Nah kita ingin mengajarkan pada akhlak. Akhlaknya saya, insya Allah ilmu pengetahuannya akan mengikuti. Itu jelas. Di pondok-pondok yang dulu itu hanya belajar akhlak, ilmu pengetahuan yang mereka mesti mengikuti. Niku mesti kalau mau nguji dokter, kiai-kiai itu nanti, ngoten kalih malah dinten niku. Jadi nggih tuwek-tuwek tasih belajar. Niki kiai-kiai ngoten, sing nguji isih nom-nom ngoten niku. Tapi tetap tawadhu, tetap upaya mencari ilmu. Itu dalam apa-apa, tawa akhlak itulah yang dibina dari awal. Ternyata segala sesuatunya akan mengikuti. Makanya modal orang awam itu kan mengatakan modal itu jujur. Jujur modal segalanya. Bukan modal itu untuk usaha, itu modal uang, modal mboten. Modal uang itu akhirnya modal modul. Tapi kejujuran, amanah, sidik, amanah, tabrek, fatona itulah yang nantinya akan kita wariskan. Pramila ngaten ingkang waket kawula aturaken monggo madrasah diniyah itu kita lestarikan selarangan. Jadi agar jangan sampai pendidikan agama itu terus berkurang. Kula rasakaken niku teng pundi-pundi nggih, mboten teng kampung kita. Pendidikan agama itu katanya cukup sampai SD. SMP sudah butuh agama, kita ini masih memberikan umum, nih kok gak kuali, kalau nih, samliko, nih madrasah, sekolahan, sing jurusan MI, TK, SD, yang tahfidul Quran itu penuh, teng kota-kota ini, padahal bayarnya mahal, sabilillah itu bayarnya pinten gitu. SPP ini kita kan berapa? Pun antri. Ini banyak anak soleh, pulau konco-konco pulau tentang lembaga-lembaga nonton luar biasa.
di kota itu untuk gairah agama sangat tinggi. Maria kadang-kadang kita berpikir napa to nang Kebon Agung SMP, apa SMA belajar agama kita kok tabu. Ngoten lho. Wong masih tiap minggu tasih ngaji terus. Insya Allah masih barokah ngaji niku. Matan terus kita ingatkan monggo kita amati, kita saling kerjasama membina calon generasi ke depan. Jangan ngampun ngantos ingkang kados ingkang kula aturaken kepengker dzurriatan di'afa. Jangan sampai kita punya generasi yang lemah. Lemah apa? Lemah akidahnya, lemah ibadahnya, lemah ilmunya, dan yang terakhir lemah ekonominya. Saya kira kalau akidahnya kuat, ibadahnya kuat, ilmu ada, ekonomi mesti akan mengikuti. Itu dengan sendirinya. Maka ekonomimu yang karena rezeki itu sudah diatur oleh Allah. Itu. Kalau sudah rezekinya apapun mesti akan datang. Kalau belum rezekinya mau montang-manting ini nggak ketemu. Karena rezeki sudah diatur, hanya kita harus ada ikhtiar. Mboten terus rezeki diatur iki nunggu ae mboten ilang. Mboten enten gereh teng ngarepan ditunggu tok enten nggih kalah dhisik kali kucing. Tapi harus ada ikhtiar. Nah, ikhtiar modern itulah yang akan kita kembangkan di madrasah diniyah kita. Kita masih berpikir bagaimana nantinya untuk memotivasi tidak hanya ilmu agama, tapi akan kita tambahi dengan ilmu umum. Apakah itu matematika atau matematian, apa itu bahasa Inggris yang menjadi momok. Saat ini kok mboten patoso niku berpikir karena niku ujian nasional niku sudah dihilangkan, sudah berkurang karena tujuan sekolah ming lulus ngono to. Lulus gampang. Double L niku lulus mesti. Ngaten ingkang maget kawula aturaken monggo hasil belajar itu hanya sebagai evaluasi kemampuan perlu kita tingkatkan terus-menerus. Tapi kalau mengingatkan jangan sampai putra-putri kita belajar agama itu cukup sampai SMP. Karena setelah SMP habis itu. Padahal di luar rebutan yang dari golongan itu. Nah, kita masih menyelenggarakan. Insya Allah tidak akan mengurangi lah pendidikan agama itu, kecerdasan tentang di sekolah tidak akan menambah itu. Kita contoh orang yang hafal Quran itu gratis mlebu di perguruan tinggi. Itu milih prodi apa milih. Itu sekarang perguruan tinggi negeri itu sudah rebutan mencari orang yang hafal Quran. Itu gratis itu. Baik di kedokteran atau di teknik. Nah, kita kadang-kadang masalah agama, kayak umumnya gitu kebalik. Jangan sampai kita punya pikiran terbalik. Ngapunten ingkang agung.